Nah, ya Pak. Dok. Terus menjelaskan tentang tindakan yang akan dilakukan, juga lokasi, tujuan, dan juga manfaat serta resiko. Baik Bapak, hari ini kita akan melakukan tindakan yaitu melakukan penyuntikan insulin. Nah, lokasinya ada beberapa lokasi yaitu A1, A2 di bagian belakang. A1, A2. Oh, di bagian lengan, di bagian sekitar umbilik pusat. Oh ya. Sekitar pusat. Berarti boleh satu aja Dok? Lokasi. Bilang aja 3 jari atas pusat, kanan kiri, 3 jari di bawah pusat. Tiga jari di atas pusat Bapak, seperti itu. Selanjutnya adalah kalau misalnya nanti udah nggak nyaman di sana di daerah umbilikut, boleh nanti pilihan di lengan kanan atas, lengan kiri bawah, atau di paha kanan atas, paha bawah, atau malah di bokong kanan, bokong kiri itu boleh. Ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan manfaat dan juga resiko yang akan terjadi. Jadi Bapak, kita kan akan melakukan penyuntikan insulin. Nah, manfaatnya itu selain untuk mengontrol gula darah Bapak, juga di insulin ini ada beberapa manfaat. Salah satunya adalah bisa juga mengurangi resiko untuk kardiovaskular Bapak dan juga untuk metabolisme. Buat jantung. Untuk jantung dan juga untuk metabolisme tubuh Bapak. Nah, resikonya itu nanti mungkin setelah kita melakukan suntikan ada beberapa jam, mungkin sekitar kita pakai MPDR ya Dok ya. Jadi kalau misalnya sekitar nanti setelah 2 jam penyuntikan mungkin Bapak akan merasa sedikit lemas. Itu adalah hal yang wajar. Jangan bilang ya. Jangan ada resiko. Insya Allah tidak ada resiko yang tidak hadapi. Yang penting kita lakukan monitor dan memantau gula darah. Resikonya nggak kita sebutin ke pasien ya? Resikonya nggak ada. Resiko memang nggak ada. Apa resikonya? Bukan, saya pikir kayak dia jadi lemes gitu. Enggak. Dia nggak akan lemas. Karena dia tinggi. Mungkin Bapak merasa tidak nyaman kalau jarumnya yang Bapak gunakan tidak bagus. Itu resikonya. Ya. Dia nggak akan lemas, kalau disuntik lemas ya nggak ada yang mau. Takutnya jadi hipoglikemik. Oh, itu yang nggak mungkin. Makanya itu yang sebenarnya tidak terfollow up, tidak termonitor. Nggak akan ada resikonya. Ya, resikonya bisa terjadi kalau Bapak menyuntikkan tanpa diikuti makan. Kemudian resikonya juga kalau jarumnya tidak diganti-ganti, mungkin akan sedikit nyeri dan sakit atau bisa berdarah pada lokasi. Makanya kita menganjurkan supaya ya kalau udah dirasa nggak nyaman jarumnya, Bapak boleh ganti. Ini nggak bisa kita kasih banyak. Bapak boleh beli di apotek, harganya sekitar 3.000-an. 3.000 sampai 5.000. Itu boleh. Jadi berapa kali ganti Dok? Gitu kan dia sering nanya kan. Ya kalau Bapak rasa udah ada rasa sakit, disuntik ganti saja. Biasanya resikonya itu mungkin agak nyeri, tapi kalau memang jarumnya tidak bagus. Tidak bagus. Selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Nah, 6 langkah gitu. Ya, 6 langkah. Baik, selanjutnya saya akan menyiapkan insulin pen alat dan bahan, yaitu insulin pen dan juga alkohol swab. Selanjutnya saya akan menentukan lokasi terlebih dahulu. Lokasinya tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah baik, kali ini kita akan melakukan penyuntikan di bagian 3 jari di atas umbilical atau di atas pusar. Selanjutnya adalah saya akan melakukan penyuntikan menggunakan Mana mau kamu ambil? Anaknya di sini. Dokternya nggak nampak. Ada. Kakinya memang Ini tutup dulu Om. Di sini tengah. Oh, saya yang di situ Dok. Iya. Kenapa aku bawa? pasiennya mau bayar. Ketutup orang ini. Ketutup aku ya. Aku serba salah. Aman-aman. Enggak usah. Aduh, panas. Saya udah kontak ya. Istri tubuh saya sering ini. Ya agak hiperaktif elektrodnya. Ini saya listrik. Nah, Kalau iya saya mudah kesetrum. Semua dong. Mesin ATM sering setrum. Hah? Mesin ATM sering setrum. Iya. Iya. Cuma itu.
makanya tak kenapa. Nah, selanjutnya kita pastikan bahwa jarum ada dan juga kita kalau misalnya baru kita menunjukkan ke unit Jangan 2. gitu, itu nggak ada tutup. Oh iya, itu saja. Ada. Nah, ini kita pastikan dulu kalau dia baru ke unit 2 ya, Pak. Dan juga kita Pastikan cartridge-nya bagus, arti Cartridge. cartridge-nya ini. Jadi ini bisa diputar-putar. Ada yang nggak mau diputar, nah ada rusak. Ini pastiin bisa diputar, nanti bisa dipakai. Ada pasien yang diputar, ditekan-tekan dia tak bisa jalan. Ada yang rusak, jadi itu banyak juga gagal produk dia. sebelum kita melakukan penyuntikan, kita dianjurkan untuk menggunakan handscoon terlebih dahulu. Baik, setelah itu kita pastikan bahwa kalau dia baru di unit 2 untuk mengeluarkan gelembung, selanjutnya disesuaikan dengan dosis yang akan disuntikan. Nah, sebelum kita menyuntikkan kepada pasien, kita akan melakukan disinfeksi dulu atau pembersihan menggunakan alkohol swab, yaitu sebesar 5 diameter dari tengah keluar. Ini ya, Pak. Itu bagian apa? Memilih kali gitu deh. Agak kecil perutnya. Dari mana? Dari luar ke Dari tengah keluar. Dari dalam. Dari dalam keluar. sirkulernya. Ya. Baik, setelah itu kita akan melakukan penusukan menggunakan dengan posisi tangan yang paling dominan. Karena saya dominan di kanan, maka saya akan menggunakan tangan sebelah kanan dengan derajat 90 derajat. Agak lurus ya. Tegak lurus. Dilepas dulu jarumnya deh. Oh, dengan ini saya contohkan tusuk dia. Ya tusuk aja. Oh, mereka hipon. Hah? Nah, Udah diputar tadi berapa dosisnya? di sini saya tukar 2 aja dong. Oh, udah buat. Udah. Nah. Oke. Maaf ya Bu. Tangannya tadi gimana? Iya, satu. Lipatan. Oh iya, Ini yang non dominan. Jadi bukan tegak lurus aja. Yang non dominannya agak dregang. Diregangnya, tapi kalau Agak ditilik, susah. kalau ditilik dicubit tuh. Iya, agak Ya, dicubit cubit tapi tidak enggak terlalu tidak ini. terlalu dalam. Agak Berarti dikit sekedar. aja dong. Nah ya, Ya, sebenarnya. kan suputan. Ini nggak bisa, nah permukaannya apa agak tipis. Sepadan lagi. Paling gini. Nih, nah gini aja, sedikit ya. Nah itu tangan yang kiri di situ. Oh, berarti tangan saya yang kiri gini, yang satu Iya, tunjukkan. Lalu baru ditekan tombol Tombol tambarnya. Ini ditekan beneran, Dok? Iya. Tekan dia kembali ke 0. 0. Setelah dia habis ke 0, Tunggu sampai 10 detik, ya, lalu kita cabut. dalam arti hitung ya, sampai 10. Dicabut, lalu ditutup lagi jarumnya. One hand, jangan sampai ketusuk. Nah, lalu ditutup. Selanjutnya kita cuci tangan. Udah deh. Ya, Simpan di tempat Yang suhu sejuk. ruang. Suhu ruang atau suhu kamar atau di kulkas. tapi tidak. Di freezer. Tidak bisa. Oke. Udah? Udah ada lagi satu lagi. Hah? Ayo. Gimana cubitnya? Hah? Oh kayak gitu, imut-imut gitu. Pilihannya bebas. Oh, ditekan aja. Ya, jadi. Baik, di sini saya akan mengolahragakan cara penggunaan insulin. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita berdiri pada posisi kanan pasien terlebih dahulu. Setelah kita sudah berdiri pada posisi kanan pasien, kita lakukan wawancara terlebih dahulu. Perkenalkan Bapak, saya Dr. Zabi, dokter yang menjaga pada pagi hari ini. Jadi kita akan melakukan penyuntikan insulin. Jadi di mana saya akan melakukannya pada bagian-bagian yang banyak lemaknya Pak, kayak di perut, di lengan. Nanti salah satu saya pilih. Mungkin nanti pada saat ini kita melakukan di bagian perut ya Pak, di atas pusat Bapak. Nanti mungkin ada rasa sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia untuk saya lakukan penyuntikan insulin? Bersedia. Lanjut, selanjutnya saya sebelum saya melakukan tindakan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan meminta pasien untuk duduk atau tidur di tempat yang nyaman. Di sini untuk bertanya kalau misalnya kita di bagian perut, apakah pasiennya tidur atau duduk? Kalau duduk di bagus di ini di Kaki. Berarti kalau untuk di pusat tidur. Nah, bagus seperti itu. Tuh, jadi Bapak boleh naik dulu ke atas bed, nanti saya cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Baik, saya akan mencuci tangan menurut standar WHO, nah melangkah. Selesai. Selanjutnya kita akan melakukan boleh dihentikan dulu. Selanjutnya kita akan melakukan persiapan alat, di mana alatnya itu ada
Insulin pen. pen dan juga ada alcohol swab di mana insulin pennya kita pakai insulin pen yang baru. Pertama kita cek dulu di bagian Matrixnya apakah berjalan dengan putar. Terus lagi kalau seandainya ini alat baru teman-teman, kita harus melakukan priming terlebih dahulu di mana sesuai dengan modul kita yaitu 1 sampai 2 dulu. Kita lihat untuk kita keluarkan sedikit apakah yang keluar atau tidak. Baru kita kembalikan lagi ke 0, baru kita masukkan dosis yang kita inginkan. Lalu setelah itu kita akan untuk lihat durasinya kan keluar. Bukan dulu. Oke, kita lihat ujungnya, baru kita lakukan priming di mana kita buat dulu di sini 1 sampai 2. Baru kita lakukan Nah, kalau keluar berarti bisa kita gunakan, baru kita kembalikan lagi ke 0, baru kita tutup kembali. Dia sebenarnya tidak boleh kena seluruh menggunakan one hand, terus selanjutnya baru kita menggunakan handscone. Setelah kita menggunakan handscone, baru kita datangi sampering bapaknya, lalu kita izin Pak boleh dibuka bajunya sedikit, baru kita lakukan pada titik yang kita inginkan pada bagian perut. Itu pada bagian atas pusat, di mana 3 jari di atas pusat, baru kita cubit sedikit. Sebelum kita cubit, kita lakukan disinfeksi terlebih dahulu yang tadi kata Ivana, dari tengah keluar atau 5 cm. Kita lakukan dari tengah keluar. Baru kita tunggu kering sedikit, baru kita ambil di tangan kanan, karena saya dominan tangan kanan, dan tangan kiri kita lakukan pencubitan sedikit saja, nggak usah sampai terlalu tinggi. Kita cubit, ini dalam posisi 90 derajat tegak lurus. Kita lakukan penyuntikan, lalu kita tekan sampai dosis yang kita inginkan. Sampai kembali ke 0. Dari misalnya tadi saya buat 8, dia akan kembali turun menjadi 0, baru kita tunggu selama 10 detik. Setelah 10 detik, lalu kita tarik secara perlahan. Terus kalau misalnya kita ini udah masuk kan, itu cubitannya udah boleh dilepas atau? Iya. Boleh dilepas. Kalau disitu. Terus selanjutnya itu kita tutup lagi menggunakan one hand. Gimana sih, nggak bisa dong. Setelah kita tutup, kita ambil, habis itu kita buang di safety box. Terus lagi untuk kapal alkohol kita buang di sampah. Apa itu luarnya? Kuning. Awas saya salah ya. Dan setelah itu ini udah dibuang, kita tutup kembali. Baru kita simpan di suhu ruang. Kalau dari yang saya baca, kalau misalnya dalam kulkas itu di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Seperti itu. Pokoknya ini jangan di freezer. Iya. Dingin-dingin aja ya di pintu-pintu kulkas. Ya, yang penting dia jangan kena matahari langsung ya. Oke.